Mengenalkan diri saya dulu Bapak. Saya Saiful Adi Saputra. Saya ini dari jurusan D3 Budidaya Ikan, Fakultas Biologi, Universitas Jenderal Sudirman. Baik Bapak, maksud dan tujuan saya di sini itu ingin mewawancarai Bapak terkait pemijahan, terkait pembenihan ikan bawal tersebut dan pemasaran manajemen bawal tersebut Bapak. Saya ingin tahu apa saja tahapan utama dalam kegiatan pembenihan ikan bawal tersebut Bapak. Yang pertama ya menyediakan tempat buat pemijahan, lalu nyortir induk, pilih yang matang donat. Habis itu metodenya suntik kalau bawal. Gimana sih Pak cara menentukan indukan yang bawal yang berkualitas untuk kegiatan pembenihan tersebut? Kan tadi penjelasan dari pemijahan itu disuntik ya Bapak. Nah jadi mohon dijelaskan untuk pemilihan induk betina bawal tersebut tuh yang berkualitas seperti apa gitu? Yang jelas ikannya normal, nggak luka, nggak lecet, terus sehat, ukurannya normal lah, nggak ada cacat-cacatnya. Kira-kira untuk proses pemijahannya itu berapa tahun Pak untuk betina? Kalau betina sih paling biasanya 2 tahun sampai 3 tahun udah ada telurnya. Oke, baik. Jelaskan teknik pemijahan ikan bawal yang bisa digunakan dalam skala pembenihan tersebut Bapak. Mungkin teknik yang Bapak jelaskan terkait penyuntikan tersebut kepada ikan tersebut itu seperti apa tekniknya? Kalau ikan bawal kan biasanya 1:1 Ya. pemijahannya, disuntiknya biasanya 2 kali. Pertama dosisnya per kilo 0,4 mili biasanya per bobot ikan. 2 kali, habis itu selang 8 jam disuntik lagi. Oke baik Bapak, terima kasih. Terus kan tadi sudah dijelaskan terkait pembenihan. Mungkin saya ingin tahu, kan pasti pembenihan dan pemijahan itu juga butuh faktor yang baik. Ya mungkin bisa dijelaskan faktor lingkungan apa saja sih yang mempengaruhi keberhasilan pemijahan ikan bawal tersebut? Mungkin dari faktor fisik, kimia, atau biologisnya. Paling biasanya itu tempat suhu dan dan biasanya harus bersih dari hama kayak predator lah, kayak ikan apa jenis. Kalau di sini banyak labi-labi, biasanya itu bisa memakan ikan. Oke baik Pak. Terus bagaimana sih Pak cara penanganan telur dan larva ikan yang bawal agar tingkat kelangsungan hidupnya tinggi? Kalau telur biasanya dikontrol air setiap hari, suhunya. Biasanya kalau telur kita menemukannya di akuarium selama 1 minggu lah, baru larva kita kasih ke kolam. Oke Pak, mungkin bisa sedikit jelaskan sih Pak, jelaskan jenis pakan yang diberikan pada larva tersebut Pak, dan benih ikan bawal serta frekuensi pemberiannya itu seperti apa? Kalau bawal, kalau larva biasanya sih masih pakai tepung ikan atau di sini denol lah, denol halus, lalu denol kasar. Berarti pakannya buatan gitu ya Pak? Iya, buatan pabrik. Paling yang biasanya tambahkan kayak pupuk biar keluar kutu air. Oke, kayak plankton zooplanktonnya ya Pak? Plankton. Untuk manajemen sendiri, saya mempertanyakan bagaimana peraturan kualitas air yang ideal dalam wadah pembenihan ikan bawal tersebut Pak? Kalau kualitas air sih biasanya 70 apa ya yang normalnya? 70. 70. Berarti kurang lebihnya 70 gitu ya Pak. Iya. Untuk pH-nya sendiri Pak? Kayaknya sih berapa ya? 70/80 apa ya? Paling suhunya biasanya rata-rata sama lah. Sama ya? Sama-sama yang lain, ikan-ikan yang lain gitu ya Pak? Iya. Oke baik. Cuman kalau yang benih kan biasanya lebih hangat gitu. Mungkin bisa dijelaskan prosedur penebaran larva Pak bawal ke kolam pendederan tersebut? Ya paling dari 1 minggu itu dari akuarium penetesan terus ke kolam, paling
1 bulan atau berapa nanti disortir lagi. Kalau ada yang beli ya kita jual gitu. Oke, baik. Mungkin saya juga ingin mempertanyakan nih Pak, untuk peran sirkulasi air dan aerasi itu dalam keberhasilan penetasan telur ikan bawal itu faktornya itu apa saja sih Pak? Biasanya kalau kepadatan juga, kepadatan benih berpengaruh, luas kolam, terus sering kontrol lah airnya kalau larva. Terima kasih Bapak. Terus bagaimana strategi manajemen pembenihan ikan bawal tersebut agar produktivitas benih ikan bawal itu meningkat gitu Pak? Paling kalau itu paling biasanya indukannya lah yang dikasih pakan biar cepet telurnya matang donat. Baik, berarti emang yang paling utamanya itu indukannya tersebut ya Pak? Indukan juga ngaruh, Kalau ya. misalkan indukan yang indukannya sehat dan berkualitas itu bisa mempengaruhi pembenihannya juga gitu ya? Pembenihan, kualitas telurnya kan sehat. Oke, baik Pak, hanya itu cukup sampai pertanyaan tersebut, dan terima kasih atas jawaban Bapak, itu juga sudah menjawab dengan apa yang sudah saya tanyakan. Mungkin saya itu belum kenal Bapak tersebut tadi, saya lupa Pak kenal. Sukron. Oke, baik Pak Sukron. Pak Sukron di sini sebagai apa lupa Pak? Aku tenaga teknis prasarana dan prasarana. Baik Pak, mungkin cukup sekian dari saya Pak.